Pernah nggak sih kita baca cerita Yesus yang mengutuk pohon ara, terus kita mikir, kok Yesus kesannya lagi emosi ya? Cuma gara-gara lapar dan nggak nemu buah, kok sampai segitunya? Baca Markus pasal 11. Kalau kita cuma baca sekilas, Yesus memang kelihatan seperti turis yang lagi kelaparan, terus kesel, nggak nemu sarapan pagi. Tapi sebenarnya kalau kita bedah lebih dalam, kita akan sadar bahwa ini bukan soal pohon, tapi soal pesan profetis yang sangat keras. Markus pakai teknik sandwich di kisah ini. Artinya apa? Yaitu satu cerita dimulai, lalu diselipkan cerita lain di tengahnya, kemudian cerita pertama diselesaikan. Tujuannya supaya keduanya saling menjelaskan. Dan kita lihat polanya seperti ini. Dimulai dari Yesus mengutuk pohon ara, lalu diselipin peristiwa Yesus pergi ke bait suci, menyucikan bait suci. Baru ditutup dengan pohon itu kering sampai ke akar. Narasi ini mengarah pada peringatan yang divisualisasikan. Gini penjelasannya, pohon ara itu posisinya lagi berdaun lebat. Secara visual, dia menjanjikan kehidupan. Memang Markus mencatat, bukan musim buah ara, ayat 13. Tapi di sini kuncinya, secara siklus, pohon ara itu seharusnya sudah ada buah kecil, yaitu buah bakal, karena sudah berdaun lebat. Tapi buah itu nggak ada. Daun tanpa buah itu adalah simbol dari sebuah janji tanpa realitas, sebuah kepalsuan. Nah, setelah pohon itu dikutuk, Yesus langsung menuju ke bait Allah, ayat 15. Di sana, Yesus membalikkan meja-meja penukar uang. Kenapa? Karena bait Allah saat itu persis seperti pohon ara tadi. Daunnya lebat banget, sistem ibadah tetap jalan, korban tetap jalan, imam-imam tetap sibuk. Mereka secara visual, praktek agamawinya luar biasa. Tapi waktu sang pemilik buah itu datang mencari buah, yaitu kebenaran, doa sejati, dan keadilan, Yesus nggak nemu apa-apa selain rutinitas kosong. Yesus mengutip bahwa rumah Allah seharusnya jadi tempat doa bagi segala bangsa, tapi malah jadi sarang penyamun, ayat 17. Penyamun itu kan bersembunyi di sarang supaya mereka aman setelah melakukan kejahatan. Nah, orang-orang saat itu menggunakan ritual agama sebagai tempat persembunyian supaya mereka merasa aman meski hidup tanpa pertobatan. Jadi kutukan terhadap pohon ara itu sebenarnya adalah deklarasi penghakiman. Ketika Markus menyebut pohon itu kering sampai ke akar, ayat 20, dia mau bilang bahwa sistem keagamaan yang tanpa buah itu sudah berakhir. Yesus nggak sedang marah-marah nggak jelas. Dia sedang memberikan peringatan yang sangat serius. Intinya gini, kerajaan Allah itu nggak bisa ditipu pakai daun atau penampilan luar. Allah nggak tertarik sama performance rohani kalau nggak ada buahnya. Kalau akarnya memang nggak menghasilkan apa-apa, ya penghakiman itu pasti terjadi. Masalahnya bukan soal musim, itu soal kemunafikan. Waspadalah. Amin.